Baik, makasih ya. Nabi ke-26 ada di sini. Oke, haleluya. Kita mau belajar. Nabi 20. Saya tidak tahu kenapa Roh Kudus memberi tema hari ini kita belajar untuk menemukan, mencari sebab sumber masalah hidup itu apa. Seru nggak temanya? Kenapa seru? Semua punya masalah. Karena semua hidup punya masalah. Oke? Oh ya, jangan lupa besok di Aker Singal nomor 8. Sesirit angkat tangan. Nah, di Amsterdam Barat ya. Yang mau ke sana besok. Saya tanya begini kepada saudara. Orang hidup tidak punya uang, itu masalah atau bukan? Yang benar. Yang sering nggak punya uang gitu loh. Masa lupa? Loh, kok nggak amin? Sering nggak punya uang toh? Nggak usah tanya. Sering nggak punya uang toh? Dia malu-malu ngaku. Nggak dikasih kok, saya cuma ngomong. Kalau saudara berkata orang hidup tidak punya uang itu masalah, tahu nggak artinya? Orang kaya nggak punya masalah. Betul? Hah? Siapa bilang orang kaya nggak punya masalah? Nah itu justru makin kaya seseorang makin banyak masalahnya. Kok diam saja? Oke, saya balik lagi. Saudara kok kayak nggak percaya? Meer geld is meer probleem. Nih, ya. Itu anak kecil aja bisa ngomong. Meer problem. Dia baru umur 17 tahun loh bisa ngomong kayak begitu. Oke, saya ulangi lagi. Nggak boleh bolak-balik ya, awas. Tadi saudara sudah menjawab bahwa orang hidup nggak punya uang itu masalah. Awas bohong, saya jawab. Saya buktikan. Berarti saudara yang berkata begitu punya anggapan orang kaya nggak punya masalah karena uangnya banyak. Loh, kok diam saja? Ya kalau nggak ya pulang aja jajan dulu, ngerti. Loh, kenapa diam? Oke, saya tanya balik. Berarti uang itu sumber masalah atau bukan? Iya. Nah, uang itu sumber masalah. Berarti masalahnya bukan pada uang. Sebab yang kaya juga punya masalah, nggak punya uang juga punya masalah. Betul? Nah, masalahnya di mana? Ini. Saya bandingkan dulu antara kita manusia dengan diren, dengan binatang. Renungkan dulu. Dia itu nggak punya uang, betul Indonesia. Saudara percaya nggak bahwa masalah binatang dalam hidup mereka itu masalahnya sedikit sekali, masalah kita lebih banyak. Betul atau tidak? Nah, di mana sumbernya? Ini binatang itu nggak punya dompet, nggak punya lemari, nggak punya kantong, nggak punya bank rekening. Kenapa Tante Syok? Nggak punya rumah juga. Ya, rumahnya bisa di mana-mana. Nah, jadi masalah manusia itu karena terlalu banyak kantongnya. Iya atau tidak? Terlalu banyak lemarinya. Kalau orang Surabaya bilang terlalu banyak gembolannya. Betul? Coba renungkan. Antara manusia dengan binatang, siapa yang bisa berkata cukup, penuh? Jawab. Antara manusia dengan manusia, siapa yang bisa berkata cukup, penuh? Siapa yang bisa ngomong itu? Ayo. Gak usah ragu-ragu, jawab saja. Binatang atau manusia? Nah, ternyata sumber masalah kita yang pertama, kita ini rakus, gak pernah bisa berkata cukup, kurang terus. Sudah kantongnya banyak, kalau pergi-pergi masih bawa Tupperware bungkus. Maaf,
Ya atau tidak, nggak usah malu-malu lah. Lihat, binatang itu kalau sudah kenyang, dikasih makan lagi yang dia suka, dimakan tidak. Terus diapain? Berarti binatang lebih bisa berbagi daripada kita. Loh, betul nggak saudara? Kalau kita sudah kenyang pun masih pengen makan lagi. Maka itu dunia kedokteran berkata 80% penyebab orang sakit goro-goro cuang kemin geragas. Maaf saya pakai bahasa Jawa. Setuju nggak? Mulutnya rakus. Itu manusia. Betul? Loh, iya atau tidak? Ini fakta. Saudara percaya nggak orang sering puasa itu jauh lebih sehat daripada orang yang sering makan? Nggak ada yang ngamen? Saya ulangi, mungkin nggak dengar. Orang yang sering puasa itu jauh lebih sehat daripada orang yang sering makan. Betul ya? Maka itu jangan sering-sering makan. Bisa berkata cukup. Bisa berkata cukup. Saudara, ini fakta dalam hidup. Nah, maka itu. Jadi yang jarang makan itu orang kaya atau orang pas-pasan? Pas-pasan. Yang jarang makan itu orang kaya atau orang pas-pasan? Ya pas-pasan, karena semuanya pas. Iya, sehat loh saudara, nggak percaya dibilang. Maka itu berbahagialah setiap kita yang bisa berkata cukup. Kalau kita bisa berkata cukup untuk apa saja, tidur itu nyenyak. Betul nggak? Tidur itu enak sekali. Hari ini kurang, ya tinggal tidur, besok ada lagi kok. Amin. Sesusah-susahnya orang susah, tetap bisa makan, asal rajin. Amin. Ya, asal rajin, pasti bisa makan. Tapi cukup. Nah, kalau gitu apa sumber masalah? Ternyata sumber masalah itu sulit atau tidak mau atau tidak bisa melupakan yang sudah terjadi di belakang. Itu sumber masalah dalam hidup. Orang yang hidupnya kalau ngomong, aduh dulu ya, aduh dulu, seandainya, aduh. Percaya gak itu sumber masalah? Iya. Dulu, seandainya pacarku gak mati tahun 74, aku udah punya cucu sekarang ini. Seandainya pabrik papaku gak terbakar, aku gak menderita seperti ini. Seandainya iparku gak nipu aku bahagia sekarang. Seandainya sepupuku tidak bohongin aku, hidupku sudah enak. Dulu aku di Indonesia itu dihormati orang, kemana-mana disambut. Di sini gospel. Tahu kata gospel? Gosok dan ngepel. Dulu aku di Indonesia, kemana-mana dijemput mobil, pintu mobil dibukain. Di sini ya sudah balik Indonesia lagi, nggak usah di Belanda sudah. Ngerti contoh-contoh ini? Jadi kalau saudara cuma ingat yang dulu, saudara kan jadi orang yang gampang tersinggung. Lu gak tahu siapa gue dulu. Kalau saya dia tanya orang seperti itu, saya nggak penting, nggak kenal. Lu betul nggak? Maka itu adalah orang yang tidak bisa melupakan masa lalunya, itu sumber masalah. Suami istri akan rajin bermasalah kalau ingat yang dulu, Bayangkan menikah sudah 46 tahun, tapi tiap kali ribut ngomongnya gini, gue masih ingat
Mama lu ngomong apa sebelum kita kawin 3 hari? Ngerti gak contoh ini? Ada gak yang seperti itu? Berarti sudah 46 tahun lebih 3 hari masih diingat yang dulu. Berarti orang ini ngomongin siapa? Ngomongin siapa ini orang? Bukan ngomongin masa lalu. Dengerin ya. Ada orang sudah menikah 46 tahun. Kalau ribut suami istri selalu bilang, gue masih ingat tuh 3 hari sebelum kita kawin, mama lu ngomong apa? Jadi tuh ngomongin siapa? Mertua. Mama mertua. Lah mama mertua sudah mati 40 tahun yang lalu. Lo pengen jadi anaknya gak sakit hati? Lo ngerti gak contoh ini saudara? Ini sumber masalah. Maka itu kalau saudara dan saya sudah menikah, hati-hati kalau ngomong dengan ingat yang dulu, ingat yang dulu. Berarti ngungkit. Orang Surabaya bilang munggah. Orang Jawa bilang munggah, unggah, ungkit yang dulu. Ini masalah. Maka itu kenapa orang pikun dan orang gila lebih sehat daripada orang malas. Karena sudah lupa yang dulu. Kalau diajak ngomong dulu, kita aja nggak tahu. Tapi karena mungkin kita pikun dulu baru sehat. Betul? Saudara, ini loh yang kita harus ingat. Jadi begini. Setiap kali saudara bertemu orang yang gampang tersinggung, orang yang gampang ngambek, orang yang gampang menyala karena sumbunya pendek. Tahu kata sumbu pendek? Orang timur itu sumbu pendek, orang Jawa sumbunya kepanjangan. Betul atau tidak? Berarti orang Solo. Maaf ya, maaf. Bagaimana? Ya enggak. Kalau orang timur tuh Papua, Maluku, NTT itu orang timur. Baru terus keluar sudah begini. Kalau Jawa terus itu udah besok. Nah itu sumbu panjang. Orang Solo lain lagi. Saudara, hidup seperti itu rugi. Betul nggak? Ada orang matanya kelilipan terus dia kedip-kedip tersinggung. Ngapain lu ngeliatin gua? Loh, GR bener ini orang. Ada tuh orang seperti itu. Nah orang seperti ini mau kumpul siapa saja tetap salah di mata dia. Dan ini orang paling capek. Susah kumpul orang. Semuanya salah di mata dia. Karena ingat yang dulu. Ingat loh saudara. Selama kita hidup seperti tahu Jepang. Tahu Jepang? Lembut. Belum disenggol sudah rusak. Itu tahu Jepang. Iya toh. Tahu Jawa masih lumayan keras. Tahu Jepang itu aduh halusnya. Ada nggak orang seperti itu? Susah diajak ngomong. Ayo kita bertobat. Maka itu tiap kali ada orang cerita tentang masalahnya, maaf, ya tentang masalah dia dengan orang lain. Saya kalau diceritain tentang itu, saya langsung tahu yang masalah itu dianya, bukan orang ini, orang itu. Betul? Harus mengakui. Karena dia selalu ingat siapa dia dulu. Kok sekarang aku nggak dihargai? Ingat saya pernah dapat ilustrasi bagus dari Roh Kudus. Tolong ingat. Kalau saudara tahu firman ini, maka hidup nggak pernah punya masalah dengan siapapun. Kita dikumpuli orang yang paling jengkelin, paling nyebelin, paling apa sajalah. Kalau hati kita sembuh, kita nggak akan terpengaruh. Tolong ingat ini. Maka itu kalau saudara dilapori orang, aku punya masalah dengan dia, nggak usah bereskan dengan dianya. Orang ini perlu dibereskan, dianya bermasalah.
Kenapa begitu? Nah, saya punya ilustrasi dari Roh Kudus luar biasa. Siapa pernah ngalami di salah satu 10 jari tangan kita ini ada luka kecil sekali, kita nggak rasa. Nah, tadi mungkin waktu makan gulai terus meres jeruk, perih nggak? Oh, pedihnya luar biasa. Nah, orang yang hidupnya selalu di masa lalu, dia akan maki-maki jeruknya. Jeruk kurang ngajar, ini nyakitin aku. Betul? Ada yang salah? Nah, dia sendiri. Harusnya kita berterima kasih pada si jeruk. Oh, enggak, amin. Kenapa berterima kasih? Karena dikasih tahu jarimu itu ada luka. Maka itu baik-baikin jeruknya. Loh, kok gak amin? Iya, jeruknya. Aduh, jeruk ada kamu. Aku baru tahu kalau jariku ini luka. Betul? Nah, orang yang di jari tangannya nggak ada luka sedikit pun, meres jeruk 1 kilo sakit nggak? Pegel aja. Ampun itu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi saudara stop nyalakan orang lain. Yang salah itu dirimu, goblok. Bukan orang lain yang salah, dirimu yang nggak benar. Karena hatimu belum sembuh dari masalah. Maaf, ada orang begitu patah hati sekali, langsung ambil putusan, aku nggak mau menikah sampai mati. Ada bukan? Karena dia takut disakiti lagi. Ya itu haknya, tapi kan rugi. Yang salah cuma 1 orang, tapi semua orang dianggap salah. Padahal dirinya yang gak beres. Jadi sumber problema bukan karena gak punya uang. Sumber masalah bukan karena gak punya rumah. Sumber masalah bukan karena si A, si B, si C, si D. Tapi siapa? Diri sendiri. Karena masa lalu dibawa terus ke sini. Capek, betul. Sepahit-pahitnya masa lalu, semanis-manisnya masa lalu, sejelek-jeleknya masa lalu, seindah-indahnya masa lalu, tetap sudah lalu. Amin. Ya sudah. Yang hari ini ada lagi. Besok ada lagi. Nah, bayangkan yang untuk hari ini saja belum kita selesaikan semua. Dan kalau malam tidur, besoknya hari yang baru. Hari yang baru ada masalah baru enggak? Yang kemarin belum selesai, ketumpuan yang baru, terus ditambah lagi yang kemarin. Bukan pusing, gepeng-peng. Orang Jawa bilang, tahu kata gepeng-peng? Belajar bahasa Jawa bagus sekali. Tahu gue peng-peng? Ya, ayam penyet, tempe penyet masih enak. Kalau orang penyet ini yang celaka sekali. Kenapa penyet? Penyet ditimpa masa lalu. Belum betul tidak? Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, coba kita buka Matius 6:34. Ya, jadi sampaikan kepada semua orang, masalah itu ternyata pada diri sendiri. Amin kan, saudara jawab. Ya, Matius 6:34. Saya ulangi, ternyata sumber masalah itu dari diri sendiri yang tidak mau membuang yang sudah lewat. Diingat terus. Akhirnya jadi dendam, bukan? Oke, Matius 6:34. 34. Ada? Oke, kita bisa buka baca. Kevin, you have in Dutch, please read it.
6:34. Oh belum. Ayo bahasa Indonesia kita baca. 1, 2, 3. Ulang-ulang orang tua aku bacanya. 1, 2, 3. Sebab itu jangan aku. Stop. Ganti aku ya. Ulang. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah aku khawatir akan besok. Karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kevin, introduction. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Zorg van de dag, ja, van morgen. En dan? Ook morgen zal God u maar geven wat u nodig heeft. Amin. Hari ini cukup untuk hari ini susahnya, khawatirnya. Saya punya kalimat ini dalam bahasa Indonesia. Ternyata orang yang tidak khawatir itu bisa mikir. Betul? Tapi orang yang khawatir itu jadi goblok, nggak bisa mikir. Benar? Contoh. Pak. En elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen. Nah, elke dag is genoeg van de probleem. Jadi sudah cukup tiap hari. Oke, saya punya ilustrasi begini. Yang tahun berapa ya? Yang Malaysia Airlines terbang dari Schiphol mau ke Malaysia meledak itu ditembak 2014. 14 ya, oke. Nah, saya beritahu. Wajar nggak ada orang takut satu naik pesawat? Wajar ya? Sebenarnya nggak wajar. Yang jatuh kan bukan pesawat kita, pesawat ini. Oh, nggak amin lagi. Loh, betul tidak? Kalau ada kejadian seperti itu, lalu kita takut naik pesawat, rugi nggak? Lu jawab rugi nggak? Rugi sekali. Yang jatuh kan yang itu, bukan yang ini. Oh, nggak amin lagi. Tapi ada orang ketakutan, nggak berani naik pesawat. Saudara, ini loh ilustrasinya itu. Saya ingin saudara menghitung. Beri saya angka kilogram. Masalah satu hari itu kalau dihitung pakai kilogram berapa? Sebut angka. Wah, begini sak kilo sehari. Setuju nggak? Saya nggak setuju. Enteng betul 1 kilo. Ayo, kira-kira berapa? Ayo. 20. Wah, matang yang putih. Benar nggak? Berat nggak? Beban hidup satu hari itu berat. Sebetulnya buat saya 20 kilo pun masih terlalu ringan. Bilang aja 25 kilo. Oke ya, setuju? 25 kilo. Tuhan Yesus berkata 25 kilo untuk hari ini, biar selesai hari ini. Sebab besok ada 25 kilo lagi. Lusa ada 25 kilo lagi. Ayo kita itu. Apa yang terjadi pada orang kejadian setahun yang lalu dikumpulin dibawa ke hari ini, kalikan 365, hitung cepat kalkulator, 365 kali 25 berapa itu? Ayo, berapa cepetan hitung? 9.125 masih 9 ton lebih. Ditambah 25 kilo hari ini, berapa jadi? 9.150 kilo. Terus kuarter seminggu yang akan datang. Kalikan 25 kali 7, tambahkan itu cepetan. Lo ngerti nggak angka ini? Ayo kan, apa nggak bodoh orang kayak begitu? Lo ya cepat mikir. Walaupun saudara punya versikling, punya asuransi kesehatan, ya sakit juga. Yang nggak dipikulin semua. Bukan cuma ambruk, gepeng-peng. Betul? Saya beri contoh lagi.
suami istri. Yang satu sering khawatir, yang satu double. Yang mana yang menderita? Dua-dua. Betul nggak? Yang double ikut gelisah karena satu gelepek. Aku ini mau tidur, kamu makai. Pada gitu, terganggu nggak yang double tadi ini? Itu masalahnya. Suami istri terganggu, tidak bahagia, anak-anak menderita. Maka itu jangan anggap enteng, khawatir itu jangan. Saya tanya lagi, seharusnya makin panjang umur kita. Di sini yang kepala 8 kecuali Tante Sok siapa ya? Yang kepala 8 saya umur-umuran ya. Aja buat kayak nonton guan ah. Ada lagi kecuali Tante Sok kepala 8? Nggak ada ya. Jadi kepala 8, kepala 7, saya kepala 6, hampir kepala 7. Terus yang paling kecil kepala berapa? Kepala 2 enggak? Oh ya, kepala Kevin, kepala 1. Ya. Dengar ya, dengar. Seharusnya makin tua usia kita, makin apa? Pengalaman. Goreng kan ya, Pak. Adil. Lagi ngawur aja. Dengar. Ayo kita ngomong betul. Seharusnya makin tua usia kita, makin pintar atau enggak? Harusnya makin pintar, makin wise, makin bijak. Karena sudah makan asam garam istilahnya. Tapi ada banyak orang makin tua kok makin on. Maaf. Karena apa? Ya itu tadi yang peristiwa tahun 50-an, 60-an, 70-an dibawa ke sini semua. Ya ampun, betapa menderitanya orang seperti itu. Serius. Mulai hari ini, ya, meninggalkan tanggal 25 September di Indonesia, di Asia sudah 26. Jangan bodoh lagi, jadilah pintar. Maksudnya begini loh. Berarti makin tua usia kita, sudah punya banyak pengalaman khawatir. Loh, ini pertanyaan penting. Makin tua usia kita, sudah banyak pengalaman khawatir atau belum? Nah, ayo jujur jawab. Khawatir itu terbukti terjadinya besar atau kecil? Persentasinya. Loh, jawab yang lain. Kecil. Enggak sampai 5%. Loh, betul tidak? Betul. Ya sudah, ngerti katanya sudah ini. Mbok ya pinter dikit lah, nggak usah banyak-banyak, dikit aja pinternya. Supaya kita nggak dibodohi lagi. Orang yang selalu masa lalu dibawa ke sini, itu pasti kalau ngomong dulu ya, seandainya. Tapi orang yang bodoh lagi, yang besok belum terjadi, dibawa ke sini ngomongnya jangan-jangan. Capek nggak hidup kayak begitu? Jangan-jangan. Bahasa Belandanya apa ini? Conyuran. Ngomong tak goreng nggak kondong. Apa bahasa Belandanya Pak? Jangan-jangan apa ya? Miskin ya, miskin. Saudara ingat? Nah, catat ya. Setan selalu membawa manusia ke masa lalu, atau kalau sudah menang atas masa lalu, setan bawa manusia ke depan. Jadi setan itu tidak pernah ingin kita eksis di hari ini. Catat. Setuju nggak ngomong? Ya. Itu pekerjaan setan dari dulu. Dan bodohnya manusia, kok setan berhasil. Jadi kalau saudara bisa menang atas masa lalu, jangan puas dulu. Sebab setan bisa dorong kita ke masa depan yang belum terjadi.
tahun 2027 ada apa ya? Ya, ada orang takut begitu bukan? Oh, saudara ketemu begitu jawab, kalau besok kamu mati. Ngapain ini mikir 2027? Ya 2024 aja belum selesai. Ngerti contoh ini? Maka itu Tuhan Yesus itu waktunya present tense, hari. Amin. Doa Bapa kami itu konsep waktunya adalah hari. Kemarin sudah lewat, nggak apa-apa. Yang besok belum datang, biarin dulu. Urus yang hari ini. Sudah, urus hari ini saja. Woi, kalau kita hidup seperti ini, hidup itu bahagia luar biasa. Orang yang tidak mau melupakan masa lalunya, orang itu penuh dengan kebencian dan kemarahan. Saya ulangi, kalau saudara tidak mau hidup bebas dari masa lalu, maka saudara jadi orang yang membenci orang lain. Itu gara-gara dia, itu gara-gara dia. Ya dia ini sudah mati 40 tahun yang lalu. Mesti ingat sampai hari ini. Bayangkan, untuk apa? Walaupun ada yang pernah rugi di antara kita karena perbuatan seseorang, ya sudah, tapi bisa cari lagi kok. Daripada harus menderita. Tolong ya, jujur. Siapa yang sampai hari ini masih susah tidur? Sudah 6 jam di tempat tidur, kedip-kedip terus gak merem-merem mata ini, mikirin ini, mikirin itu. Capek lah hidup kayak begitu. Betul, terus akhirnya temannya obat tidur. Aduh, masa begitu ginjalnya kena lagi, efeknya kemana-mana. Tadi dalam perjalanan dari Lajenam, kami mau ke Delft jemput Fanny. Ada orang telepon, anaknya meninggal 3 tahun yang lalu, dan dia sampai gila masuk rumah sakit jiwa dan sudah keluar. Nah tadi telepon saya di Indonesia, saya nggak pernah ketemu orang ini. Dia dikenalkan dari teman baik saya. Yaitu saya bilang, siapa sih nggak sedih anak meninggal? Tapi sudah terjadi. Mau nyalakan siapa? Betul nggak saudara? Ya memang susah. Saya bilang, saya nggak bisa merasakan itu karena saya nggak punya anak kandung. Tapi saya bisa memberi jawaban. Kenapa 3 tahun ini hidupmu jadi sia-sia? Cuma mikir seandainya. Nah ternyata anak keduanya ada di Rotterdam. Dan dia pernah ke Belanda. Ya sudah, urus yang kedua itu. Kan dia masih perlu mama papa juga. Ya lagi sekali, saya tidak berkata biarkan, nggak bisa, itu anak kok, betul nggak? Tapi kan rugi nggak kalau ingat yang dulu. Seandainya dia nggak meninggal, untuk apa saya terjadi? Mau nyalakan siapapun saya nggak bisa. Maka itu orang-orang yang kenal saya paling tahu. Saya paling tidak suka kalau diajak ngomong tentang masa lalu atau tentang masa depan. Karena saya bilang yang hari ini nggak beres-beres. Betul nggak beres yang 2 hari ini. Yang sudah ya sudah, besok urusan besok. Tinggal tidur dulu. Bahagia nggak kalau hidup seperti ini? Bahagia sekali, nggak ada beban. Jadi nggak sibuk nyalakan orang cari penyebab. Aku nggak terima aku. Kok dia begitu dengan aku? Masa dia lupa dulu? Aku pernah tolong kamu. Lah itu ingat-ingat yang enggak. Terus minta tanda jasa. Betul? Ya sudah, kalau dia lupa kita, yang penting kan nggak lupa kita, ya sudah. Kalau ada orang ngajak ngomong gitu, ya tagihin aja yang kamu pada tahun itu bayar, sudah kau repot. Betul nggak? Daripada nggak bisa tidur gara-gara nggak ingat dia dulu, aku baik pada dia. Ini sudah dulu kok. Semua psikolog akan marah kepada pasiennya kalau bilang dulu. Nah, psikolog nggak akan meladeni orang kayak gini, dia hidup bilang dulu kan. Betul, nggak ada gunanya. Mau berubah mulai hari ini?
Ruth siap-siap Ruth, Pastor Rudy akan ngomong setelah ini. Jadi hidup yang enak bersama dengan Papa itu luar biasa. Supaya teman SMP ini tahu itu bisa jadi pendeta toh. Oke, ayat yang terakhir. Kita lihat firman ini supaya kita itu menang gitu hidup. Jadi siapa yang pernah tersakiti oleh jeruk jarinya, jangan salahkan jeruk. Disitu terima kasih jeruk karena aku diberitahu dan luka di jariku ini. Jadi jangan nyalakan. Jadi kalau ada yang suka tersinggung, jangan nyalakan yang nyinggung. Terima kasih pada yang nyinggung. Oke? Nah, sebelum saya tunjukkan ayat ini, saya punya 3 kata. Disakiti, tersakiti, menyakiti. Pelan-pelannya, disakiti. Bahasa Belandanya disakiti. Kekuat. Betul begitu? Disakiti. Tersakiti. Ayo, tersakiti cepat. Oh, sudah lama di Belanda, masa ya? Bahasa Belanda nggak bisa, Indonesia lupa. Ini jadi bagaimana? Apa? Tersakiti. Apa bahasa Belandanya? Pain dan menyakiti. Pain, iman, pain. Oke. Mana yang benar, mana yang salah. Disakiti, tersakiti, menyakiti. Menyakiti, disakiti, tersakiti. Mana yang salah, mana yang benar? Ayo jawab. Semua salah. Loh, semua salah. Saya mau buktikan. Kalau tidak ada luka di jari kita, akan tersakiti, akan disakiti enggak? Akan menyakiti enggak? Ya sudah. Maka itu kalau ada di antara kita masih bisa tersakiti, masih bisa disakiti, ya karena salah kita. Hati ini belum sembuh karena masa lalu. Coba ingat, mana lebih mudah diingat, firman tetangga atau firman Tuhan? Jawab coba. Nah, lebih jauh. Mana lebih gampang dihafal? Firman mama mertua atau firman Tuhan? Hebat loh ya. Firman mama mertua tuh hafal nyantol, saudara. Coba kalau pendeta saudara tanya, saudara, khotbahnya 2 minggu lalu apa? Ayo jawab. Lupa. Tapi khotbahnya mama mertua 30 tahun lalu ingat sampai hari ini. Bahkan ingat mama mertua pakai baju apa, terus nunjuk-nunjuk. Ingat semua. Karena direnungkan siang dan malam. Maka itu ingat terus. Firman Tuhan tidak pernah kita renungkan siang dan malam. Nah ini ayat terakhir, Yosua 1 ayat 8. Ya, kita akan dengar makanan dari Sydney. Yosua 1 ayat 8. Terima kasih Papa, kami mau bertobat mulai hari ini. Ya, Yosua 1 ayat 8. Janganlah aku apa? Ayo, janganlah aku lupa memperkatakan firman ini. Stop dulu. Kenapa anak mantu selalu ingat kata-kata mama mantu, mama mertua? Karena kata-kata mama mertua diulang-ulang terus, diperkatakan terus. Ya, jam 7 dari pagi disakiti, 7:30 ketemu ipar. Cerita nggak ke ipar? Coba. Cerita toh? Jam 8:30 ketemu sepupu. Cerita lagi. Jam 10 ketemu besan. Tunggu dulu. Cerita lagi. 10:30 ketemu tetangga. Cerita lagi. Sampai malam ketemu berapa orang, cerita mama mertua ngomong. Besok cerita lagi, ketemu orang lain.
Janganlah saudara dan saya lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Harusnya tiap kali kita selesai dengan firman, kita cerita. Tetapi renungkanlah apanya? Firman itu siang dan malam. Nah, jadi setelah seharian ngomongin apa yang diomongin mama mertua, mandi, merenung. Dia ngomong begitu ya, sampai selesai mandi mau tidur, merenung lagi. Iya, kok bisa ngomong gitu? Saudara bayangkan, seminggu diulang-ulang, hafal. Maka itu firman ini luar biasa. Supaya kita bagaimana? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Kalau tidak melakukan jadi buntung. Rudi, coba. Itu bau gula ada lagi.